Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ashabi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Cara turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril secara berangsur-angsur, yakni secara terpisah-pisah sesuai dengan tuntutan kondisi, peristiwa dan keadaan, atau sebagai respon atas kejadian dan momentum atau pertanyaan. Sama dengan amsilati, sesuai dengan kebutuhan, tidak urut dari qala Muhammadun sampai akhirnya. Ini kita mengacu pada Al-Quran yang diturunkan tidak urut dari Fatihah sampai An-Nas, tidak, tapi sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, bahwa menurunkannya wahyu oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan perantara malaikat Jibril. Inilah pentingnya wasilah, pentingnya menggunakan wasilah, menggunakan perantara, di mana untuk menyampaikan sesuatu yang penting pun Allah menggunakan malaikat Jibril untuk menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kalau ada orang yang alergi terhadap wasilah, maka dia tidak tahu sejarah. Dia tidak tahu Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad lewat lantaran malaikat Jibril, tidak langsung serta-merta Allah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad dengan menggunakan bahasanya Allah, tidak, tetapi dengan lantaran malaikat Jibril. Lam yungsil ora nurunake Allah sinna Allah taala halimur Allah Al-Qur'ana ing Al-Qur'an bijumlatin kelawan jumlah wahidatin kang siji, zaka yang mengkono-mengkono kang tinutur i'rifan ngerti ya temenan sira. Ini metode dakwah yang jitu, metode dakwah yang harus kita ikuti. Berikan masyarakat, berikan umat sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keadaan. Alaihi ing atase nabi nuzila diturunake apa Al-Qur'an munajjaman, hale dicicil, hale diangsur-angsur, tidak langsung secara gemblengan, secara berjumlah satu kali, tidak. Ala wafqil dhurufi ing atase nocoki pira-pira keadaan, au jawaban utawi hale dadi jawaban suila kang ditakokake apa jawaban. Al-Quran tidak turun semua sekaligus seperti turunnya Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Isa, agar pundak para mukallaf tidak berat terbebani dengan hukum-hukumnya. Amsilati juga semacam itu, diawali dengan huruf jar, karena memang huruf jar itu hal yang paling mudah, paling kecil, tidak diawali dari kalam, tidak diawali dari muqaddimah, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kebutuhan. Turunnya Al-Quran dimulai pada bulan Ramadan, di malam kemuliaan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Al-Quran terus menerus turun selama 23 tahun, baik di Mekah, di Madinah, di jalan antara kedua kota itu, atau di tempat-tempat yang lain. Turunnya kadang satu surah lengkap seperti surah Al-Fatihah, Al-Mudaththir, dan Al-An'am. Kadang yang turun hanya 10 ayat seperti kisah Al-Ifki dalam surat An-Nur dan awal surat Al-Mu'minun. Syahrul Ramadhana utawi poso iku sakjroning wulan Ramadan. Alladzi unsila kang diturunake fi ing dalem wulan Ramadan. Al-Qur'anu aba Al-Qur'an hudan hale dadi petunjuk linnasi marang menungso, wa bayyinatin lan dadi pira-pira keterangan minal huda saking petunjuk, wal furqani lan ambitaake antarane hak lan batil.
Inna sak temene ingsun anzalna iku nurunake sapa ingsun hu ing kitab fi lailatin ing dalem wengi mubarakatin kang diberkahi di bulan Ramadan malam Lailatul Qadar. Inna sak temene ingsun kunna iku ana apa ingsun mundirin iku metin-metin. Inna sak temene ingsun anzalna iku nurunake sapa ingsun hu ing Al-Qur'an fi Lailatul Qadri ing dalem wengine Lailatul Qadar ing dalem wengi kang mulya. Nuzuluhu utai temurune Al-Qur'an budia iku dikawiti apa turune Al-Qur'an fi Ramadhana ing dalam bulan Ramadan fi Lailatul Qadri ing dalam wengine Al-Qadr ing dalam wengine Lailatul Qadr. Syukur sir Ar-Rahmana ing Allah kang Maha Welas. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam shawab. Al-Fatihah.